melanjutkan ke acara lainnya, kami ingin menyambut kehadiran seorang tokoh perempuan yang sudah pasti Anda kenal semua. Beliau merupakan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang kepada Ibu Siti Fadila Supari. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, kakak-kakak sekalian. Kali ini tentunya yang kita tunggu-tunggu akan hadir di tengah-tengah kita seorang tokoh perempuan yang sudah pasti Anda semua tahu. Beliau adalah seorang seniman sekaligus manusia. Inilah pidato kebudayaan dari Ratna Sarumpait. Salam sejahtera. Tadi siang saya tidak menghadiri kongres karena saya berusaha betul bikin pidato yang keren gitu, nggak berhasil. Nggak berhasil tuh karena mungkin sudah terlalu banyak di kepala saya. Tapi ada satu hal yang ingin saya bacakan. Negeri ini ibuku. Disinilah ari-ari kami ditanam bersama aneka ragam kehidupan. Leluhur kami bersedia menjadi debu yang diinjak dalam sejarah panjang. Bagaimana kami tak cinta? Di sini kami hidup, di sini pula kami mati. Yang rendah ataupun yang tinggi harus menundukkan kepalanya. Sebab kerja adalah cara kita berdoa. Negeri ini ibuku. Di bumi ini kami menabur harapan. Di bumi ini kami menanam surga. Kalau kita mau bicara tentang tema dari kongres hari ini adalah apa ya? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 gitu kan? Gus Dur, beliau sudah diturunkan. Beberapa tahun setelah itu aku ditelepon oleh ajudannya, katanya, Bu, Bapak sedang ke rumah Ibu, mau diajak ke Lebak di Banten. Hah? Emang saya penganggur? Gitu, begitu dekatnya saya sama Gus Dur. Dalam perjalanan panjang itu sebenarnya beliau mengajak aku ikut hanya untuk ada teman bicara. Dia sedang sangat sedih, dia nggak tahu dia harus bercerita ke siapa. Dia bercerita tentang anak-anaknya, anak-anak yang dibesarkannya, orang-orang yang dibesarkannya. Dan kemudian aku nyeletuk, kenapa dulu bikin dekret sih? Karena hanya dengan cara itu, aku mengira aku dapat mencegah kelancangan MPR mengutak-atik Undang-Undang Dasar. Dan aku kalah. Ya sudah. Pada hari itu, Gus Dur mengingatkan saya, Ratna, ini kalau terus berlanjut, kita akan habis. Aku diam aja. Cuman terakhir, dalam perjalanan pulang dari Lebak, di Lebak itu sebenarnya beliau ada rupanya acara ceramah, lalu aku didaulat untuk baca puisi.
Dalam perjalanan pulang, sebelum saya diturunkan di rumahku, beliau bilang, Ratna, kamu punya satu kelebihan yang nggak dimiliki banyak orang. Apa itu, Bos? Kamu punya nyali. Ya, lakukan sesuatu. 11 tahun setelah itu aku jungkir balik ke sana kemari untuk mengurus undang-undang dasar ini. Dan akibatnya saya dipulangkan dari Palembang, dipulangkan dari Jambi, dipulangkan. Aku merasakan betul, sadar betul intelijen tidak suka undang-undang dasar dibicarakan. Banyak kok teman-teman saya diskusi di mana-mana asal tidak membicarakan undang-undang dasar 45, nggak apa-apa tuh. Waktu peristiwa 212 misalnya, semua orang ditangkapin, tapi saya dan GSI, Gerakan Selamatkan Indonesia, itu diinterogasi itu seminggu lebih. Penting banget gitu. Jadi yang ditangkapin yang lainnya tuh hanya semalam itu juga pulang. Yang diinterogasi dan yang ditanya berulang-ulang kenapa undang-undang dasar, saya pengen tampol sebenarnya mukanya. Polisi yang nanyakan gitu tuh gimana sih? Jadi jangan heran kalau kepolisian kita sekarang seperti ini. Polisi itu tidak boleh lagi berada di bawah presiden. Kita semua tahu, mayoritas rakyat Indonesia enggan datang ke polisi. Kenapa? Karena nggak ada untungnya, nggak ada kegunaannya. Dan itu termasuk ke pengadilan, kejaksaan, hakim. Jadi bagaimana sebuah negara bisa maju jalan kalau penegakan hukum saja kita tidak bisa harapkan ditegakkan. Yang paling menyakitkan sebenarnya adalah kejadian itu terjadi pada 2002 ya, 2002. Sekarang sudah 2000. Kita harus melakukan sesuatu. Rumah kita, tanah air kita digelayangin orang, kita diam. Yang salah ya kita. Bagaimana mungkin kekayaan ada di pekarangan rumah, tapi di dalam rumah nggak ada nyali, api pun nggak nyala. Itu sebenarnya. Jadi marilah kita berjuang untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita harus berjanji pada diri kita bahwa kita akan kawal pemerintah dalam melakukannya. Yang terjadi belakangan ini nggak ada yang kawal pemerintah. Media sesuka hati, saya nggak tahu lagi ngapain mereka. LSM sudah dikuasai. Dia kerja sih sebagai LSM, tapi tidak kritis. Tidak lagi bicara soal negara. Tidak lagi bicara bahwa sebenarnya dia bekerja itu sebagai LSM, ada outputnya enggak? Seburuk itu loh kita. Tapi yang paling menyakitkan, yang paling melukai perasaan saya, toleransi kita. Toleransi kita diacak-acak. Toleransi kita itu ikut international regime. Jangan kira itu hanya ulah tentara kita. Enggak, memang polisi kita ini, ya saya nggak ngerti, saya nggak sanggup mengatakan rumusannya apa. Tetapi pada suatu waktu, ketika aku berada di Rotterdam untuk jadi juri festival film internasional di sana, ada orang menyerahkan DVD dan mengatakan pada saya, coba Mbak, tolong ini dipersoalkan. Tahu apa isinya? Isinya adalah siaran televisi di Australia yang membicarakan bahwa bukan semua, dia bilang most, ya, jadi hampir semua
peristiwa terorisme di Indonesia adalah rekayasa. Itu kita bisa buka di Google ya, Inside Indonesia's War on Terror. Itu bisa kita lihat bagaimana orang diciptakan menjadi teroris. Orang ditangkapin, dipelihara, lalu diajarin menjadi teroris. Saya, bukan karena saya umat Islam, tapi bertubi-tubi. Pernah ada, apa tuh? Katanya penganiayaan terhadap para pemangku agama. Ya, di TV One, di acara ILC, tiba-tiba orangnya bawahannya Tito memberikan komentar. Itu sebenarnya hanya hoax. Yang benar cuma 3, termasuk yang meninggal di Bandung. Habis itu saya menggelar forum Bandung Informal Meeting hanya untuk mau membicarakan itu. Lalu kami bentuklah tim pencari fakta independen bersama Ratna Sarumpait Crisis Center. Tahu berapa banyak yang kami dapat? Itu kita mencarinya di Jawa Barat, Jogja, dan Jawa Timur. 18 kasus. Jadi yang hoax yang mana? Lalu ada lagi politisasi radikalisme. Selalu nih, politisasi radikalisme ini dengan segala bentuk mereka ciptakan. Saya kadang-kadang terus bertanya, sebenarnya ini ulahnya. Kadang-kadang saya nggak tega juga menuduh pemerintah. Jangan-jangan emang ini dipaksa sama international regime. Supaya kita ini kacau, supaya kita ini saling menatap. Karena kan mereka mengatakan ini orang radikalis dianggap radikalis karena membahayakan Pancasila. Pancasila yang mana? Pancasila kan sudah dibuang tahun 2002. Sejak tahun 2002 tidak ada Pancasila di setiap kata yang keluar di dalam undang-undang amandemen. Tahu, sadar bagaimana buruknya kejadian kita, dan itu bertahan sampai 20 tahun. 20 tahun. Tahun ini tidak boleh lagi. Nggak boleh lewat, nggak boleh lebih dari itu. Kita kebayang nggak berapa banyak orang yang dimiskinkan oleh sistem neoliberalisme. Neoliberalisme itu sistemnya ya pokoknya yang kenyang-kenyang, yang gede-gede aja, yang penting maju. Nanti remah-remahnya buat orang miskin. Tidak boleh ada subsidi. Ngeri kan? Ngeri nggak coba? Negara orang mengatur kita untuk menjaga rakyat kita. Dan mau lagi, ini negara paling tolol menurut saya.